Halo teman-teman, welcome to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau dengerin cerita ini, yang udah setia dengerin cerita ini. Oke teman-teman, mungkin tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya ceritanya. Mereka mendekat, ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Kalian-kalian ya yang ninggalin KTP di pos 1. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik kenapa harus lewat sini? Kan bisa lewat sana, katanya. Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria, yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti si penjaga pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Masih hidup ya kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar, ada desa ya di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu dengan yang lain. Kata si bapak, ada? Si bapak terdiam lama sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, di mana ada desa pak? Kalau di sini villa banyak pak, kata si penjaga yang lebih muda. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayet. Hembusan asap rokok membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjuk area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih setengah jam, si bapak menjit kaki Mas Damar. Ajaibnya, Mas Damar sembuh. Besok-besok jangan buang air kecil sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi ketika Mas Erik akan beranjak. Ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir kemudian berucap, Sarti. Sarti, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia dong pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil satu kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan cara memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita ini tentang persugihan pocong, bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang persugihan pocong.
mulai dari berbagai pelaris makanan hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak suka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya tersendiri. Malam itu setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang gue pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat gue harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ceritanya. Dan terima kasih buat kalian yang udah tetap setia mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.